Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang fikih zakat. 1. Pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 2. Sumber hukum. 1. Al-Quran. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk atau memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah Surat 9 ayat 60. 2. Dalil sunnah. Dari Abdullah bin Musa, ia berkata, Hasalah bin Abi Sofia menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar. RA ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu 1. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. 2. Menegakkan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Menjalankan puasa Ramadan. 5. Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. 3. Ijma. Sepeninggalan Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keenganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa Perang Riddah. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma. 3. Jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. 2. Zakat mal. Zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. 4. Objek zakat harta. Yang pertama, emas dan perak. Kedua, binatang ternak. Ketiga, hasil pertanian. Keempat, harta perniagaan. Kelima, kekayaan laut dan hasil pertambangan. 5. Rikas adalah harta yang sudah terpendam dalam sejak zaman dahulu. 5. Penerimaan zakat. Yang pertama, fakir. Golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. 2. Miskin. Golongan orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya. 3. Amil. Orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf. Orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. 5. Hamba sahaya. Orang yang ingin memerdekakan dirinya. 6. Kairimi. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal, akan tetapi tidak sanggup untuk membayar utangnya. 7. Fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil. Orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dalam ketaatan kepada Allah. 6. Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. 1. Bani Hashim, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerabatnya. 2. Orang kaya. 3. Orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup. 4. Orang yang dinafkahinya. 5. Orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggunginya. 6. Budak. 7. Orang kafir.
7. Hikmah zakat. Yang pertama, menyempurnakan iman, imam. 2. Membersihkan harta. 3. Menghapus dosa. 4. Mempererat persaudaraan. 5. Melatih kerendahan hati. 6. Meningkatkan rezeki. 7. Terhindar dari siksa neraka. 8. Perlakuan akuntansi PSAK 109. PSAK 109 merupakan standar akuntansi keuangan zakat dan infak atau sedekah yang pertama, di mana zakat merupakan suatu kewajiban syariah yang harus ditunaikan. 1. Pengakuan dan pengukuran. A. Pengakuan awal zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. B. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, jumlah kerugian yang ditangguh harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. 3. Penyaluran zakat. 4. Zakat yang disalurkan kepada mutahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar. 5. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. 6. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. 2. Penyajian. Amil menyajikan dana zakat dan infak atau sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. 3. Pengungkapan. Zakat amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada A. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mutahik non-amil. B. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mutahik non-amil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. C. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk menerima zakat berupa aset non-kas. D. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mutahik. E. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. F. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.